Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera bagi kita semua. Sobat Goib, pada kesempatan malam hari ini saya dan rekan-rekan berada di Pantai Pancer, tepatnya Pancer Pojok, Pacitan, Jawa Timur. Dan ada misteri apa saja di daerah sini? Ikuti kami, tetap di Kusumo. Mari. Bang Kincrut dan Kang Rian. Bang Kincrut dan Kang Rian. Baik, untuk misteri di daerah sini untuk Bang Rian dan Bang Kincrut seperti apa ini ya? Kalau boleh tahu. Ya, jadi selamat malam Sobat Goib. Bahwa malam hari ini kita sekarang ini berada di kawasan Pancer, dimana Pancer ini kalau orang Jawa mengatakan bertemunya air sungai dengan air laut. Ya. Kemudian ada sebuah tempat yang konon katanya di daerah Pancer sini, tempat itu dinamakan dengan Watu Mejo dan Watu Bale. Konon katanya di situ adalah merupakan istana dari para goib-goib yang berada di kawasan Pancer sini. Jadi malam hari ini kita akan menuju ke sana, tapi seperti yang Sobat Goib lihat, memang ini perlu kehati-hatian karena akses menuju ke tempat tersebut ini banyak sampah-sampah dari buangan air laut, dari air sungai yang menuju ke laut. Kemudian karena ombak laut yang mungkin pasang, jadi masih berserakan seperti ini. Jadi sekali lagi Sobat Goib, ikuti terus perjalanan kami dan jangan lupa subscribe channel Kusumo Waringin. Sobat Goib, dimanapun Anda berada, kita sekarang ini berada di pas di muara sungai atau di Pancer itu tadi yang di awal sudah saya ceritakan. Cuman ternyata karena ini kayaknya air pasang dan dari hulu sungai itu hujan deras. Nah, ini akses kita menuju ke Watu Mejo ini sedikit mengalami masalah. Untuk menuju ke aksesnya ini memang tidak mudah. Jadi di sini karena bisa dilihat Sobat Goib, nah ini ada air yang mengalir. Jadi kita ketika ke sana ini memang memerlukan sebuah perahu kecil harusnya. Jadi mungkin untuk keterangan lebih jauh daripada Watu Mejo nanti akan kita coba eksplor di waktu yang sore mendekati waktu maghrib. Jadi sekali lagi mohon maaf. Jadi Sobat Goib, pada kesempatan malam hari ini karena memang alam yang tidak mengizinkan untuk kita menuju ke lokasi Watu Mejo, mungkin bisa agak diperlihatkan ya. Itu ada titik lampu kecil itu. Nah, itu di sana adalah Watu Mejo. Nah, di sini ada air yang sedang mengalir. Jadi untuk menuju ke sana memang kita agak kesulitan. Sementara begitu Sobat Goib, mungkin kita bisa mengeksplor sedikit di goib-goib yang ada di seputaran kawasan Pantai Pancer ini nanti bersama Ki Waringin Kusimo. Ya, terima kasih. Jadi itu tadi penjelasan dari Bang Rian, Sobat Goib, dan ini saya akan coba ke Watu Balenya ya Bang ya. Siap. Ya, kita ke sana Sobat Goib. Untuk mempersingkat waktu langsung saja, jangan kemana-mana, tetap di Kusumo. Ya, Sobat Goib, kembali lagi dengan saya Mas Ringin. Ya, untuk Watu Balenya sendiri letaknya ada di sana ya, di cahaya itu ya, cahaya yang putih itu.
Terus untuk kita kesananya juga suatu yang agak sulit kalau sekarang karena sama saja airnya di sana juga pasang Sobat Goib. Terus tanpa lama-lama lagi saya akan sedikit menjelaskan apa yang energi yang berada di daerah sini. Yang pertama, jadi Watu Meja itu tadi karena berada di antara di Pancer Mas ya. Yeah. Jadi di pertemuan antara air sungai dan juga air laut, bahkan itu dari dua sungai, yaitu dari Sungai Grindulu dan juga sungai yang dari Kebon Agung. Jadi di atasnya itu dulu konon ceritanya sering digunakan untuk orang-orang bertapa, khususnya raja-raja Majapahit pada kala itu, yaitu Raja Brawijaya 3, 4, 5. Ini hanya ceritanya, tapi untuk sebenarnya kita pun juga belum tahu. Yang jelas dari beberapa sumber yang saya dapat itu adalah infonya. Terus untuk dari hal yang gaib, jadi di Watu Meja itu sendiri seperti yang dikatakan oleh Bang Rian itu tadi, yaitu ada kerajaan di atasnya dan ditunggu oleh tiga energi yang dominan. Yang dua adalah naga kembar dan yang satu adalah naga tunggal. Naga tunggal itu sendiri wujudnya cukup besar, lebih besar daripada si naga kembar ini tadi. Bahkan kalau si naga kembar ini tadi dijadikan satu atau dibariskan, itu masih kurang besar jika dibandingkan dengan si naga tunggalnya itu tadi. Terus untuk naga tunggal itu tadi, itu bisa juga berwujud menjadi seorang kakek tua. Kakek itu memiliki sebuah tongkat yang dinamakan oleh kakek itu sendiri adalah apa bang namanya? Oh, kita nggak diberitahu. Yang jelas dia memiliki tongkat yang cukup besar ya, segini lah, cukup besar gini dan diameternya segini, jadi cukup besar ya tongkatnya. Dan itu ada ukirannya, saya sendiri juga kurang jelas. Yang jelas dia mempunyai itu. Dan terus di sini juga sering dikaitkan dengan mitos-mitos orang yang tenggelam. Jadi orang-orang yang tenggelam di sini dimitoskan katanya dibawa oleh Ratu Pantai Selatan atau Ratu Laut Selatan, yaitu Ratu Kidul. Tapi untuk kenyataannya ya memang seperti itu. Jadi ada dulu, saya kurang ingat tahun berapa, yang jelas tahun 2000-an, itu dari sebuah waktu latihan itu tiba-tiba orang itu langsung lari aja dan bilang sama temannya, aku mau masuk gitu, aku mau masuk ke air. Padahal air pada saat itu cukup tenang, nggak sekencang seperti ini tadi, tapi cukup tenang. Dan dia langsung tenggelam aja sambil melambaikan tangan. Dan jasadnya baru ditemukan 2 atau 3 hari setelah kejadian itu. Dan ada juga beberapa kejadian-kejadian yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan di sini sendiri untuk Pancer itu adalah salah satu gerbang menuju istana atau pepunden dari Ratu Kidul itu sendiri. Jadi di pantai di Teluk Pacitan ini, khususnya di Teleng dan juga Pancer, ini ada 3 gerbang atau 3 pintu masuk. Yang pertama adalah di sini, yang kedua adalah tempat perbatasan antara Pancer dan Teleng. Di situ ada ombak yang dinamakan ombak celeng di daerah situ. Itu sering sekali terjadi. Dan disitulah yang disukai oleh energi-energi yang negatif itu untuk membukakan gerbangnya mereka. Dan juga di pojok di dekat dermaga itu juga ada pertemuan antara air sungai dan juga air laut. Jadi 3 tempat, 1 lokasi, ada 3 gerbang untuk menuju ke pepunden Ratu Laut Selatan. Mas Ringen,
Ya. Bagaimana dengan fenomena pusaka-pusaka yang ada di kawasan Pancer ini? Karena konon cerita banyak sekali orang-orang yang katanya sih membuang atau ngelekke pusaka, ngelarung pusaka ke pantai selatan ini. Ya, sebenarnya untuk pusaka-pusaka itu banyak sekali ya Bang ya, dan sobat gaib juga. Pusaka-pusaka di sini itu cukup, ya bukan hanya cukup banyak, tapi banyak sekali. Karena yaitu tadi banyak sekali orang yang mempercayai tempat bertemunya antara air sungai dan juga air laut itu untuk melarung hal-hal yang seperti itu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi untuk pusaka sendiri, kalau dari manusia itu yang saya lihat, itu yang saya rasakan ya, jangan saya lihat, yang saya rasakan itu adalah tombak. Tombak ini dulunya isinya adalah harimau putih, tapi karena ada 1-2 hal yang membatasi saya untuk mengambil benda-benda pusaka di daerah sini. Jadi tidak semua benda pusaka itu bisa kita ambil pada saat ini juga, kecuali kalau ada kontak dengan kita, berarti benda pusaka itu bisa diambil. Jadi begitu Bang Rian untuk mewakili sobat gaib yang menyaksikan siaran ini. Ada lagi? Sementara tidak ada. Kalau gitu kita coba menuju daerah sana Bang ya. Siap. Ya sobat gaib, jangan kemana-mana, tetap di Kusumo Waring. Ya, jadi sobat gaib, ini untuk watu balenya ini ya. Ini watu bale itu bahasa lainnya adalah watu dipan. Kalau masih belum tahu watu dipan itu apa Mas ya, Bang ya? Kasur, Lincah. Jadi ya watu dipan atau watu lincah ini tadi. Jadi bisa dilihat sendiri, ini untuk aliran sungainya cukup deras ya sobat gaib. Jadi untuk kita menyeberang ke sana itu suatu hal yang cukup mustahil kalau kita tidak menggunakan alat bantu berupa perahu ataupun suatu hal yang lainnya. Jadi saya rasa untuk yang di daerah ini cuman itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau sobat gaib penasaran, langsung saja datangi Pancer Pojok. Jika ada sesuatu hal yang ingin disampaikan berupa saran atau tempat rekomendasi yang ingin disampaikan, unek-unek ataupun apapun, masukkan saja di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sobat gaib.